Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, rekan-rekan media yang saya hormati, pada sore hari ini kita ya, Pak Menpora sama kami Pak Dirdik akan menyampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan pada hari ini. Biar tidak bertele-tele, langsung saja saya serahkan kepada Mas Dito. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi hari ini kehadiran kita di sini adalah dalam rangka sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar dan melihat dari 1-2 minggu kebelakang ini banyak media memberitakan maupun mengangkat nama saya disebut di dalam terkait kasus BTS, di mana hari ini saya datang dan alhamdulillah gayung bersambut, kejaksaan juga memanggil saya sebagai saksi. Dan kemarin pas waktu ini mencuat, kebetulan kami sedang kunker di Berlin dalam rangka Special Olympics, dan ketika balik kita langsung di tanggal cuti nasional yang sangat panjang. Jadi sebenarnya saya dari awal ingin sekali secepat-cepatnya klarifikasi agar ini tidak berlarut-larut, dan alhamdulillah hari ini forumnya dilaksanakan. Tadi hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan saya sangat berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda, dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang selama ini sudah mendukung saya. Dan kehadiran saya hari ini sebagai individu, bukan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, karena tudingannya dan tuduhannya juga itu Dito sebagai warga negara biasa, dan itu periode waktunya juga sebelum saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi kawan-kawan media, sekali lagi terima kasih. Saya harap kita bisa tetap disupport, dan juga saya berjanji saya akan berjuang untuk mengembalikan lagi citra kita dan juga kepercayaan masyarakat yang mungkin hari ini menjadi tanda tanya, dan itu saya pahami, saya terima. Yang penting ke depan kita akan tetap kerja keras untuk pemuda dan olahraga, dan masyarakat sekalian, ayo kita pantau bagaimana ke depan Kemenpora ini. Dari situ saya harap trust dan citra bisa kembali baik. Terima kasih sebelumnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan oleh Mas Dito ya. Jadi nggak ada tanggung jawab untuk Mas Dito. Nanti selanjutnya kami akan menyampaikan hasil pemeriksaan dari apa yang sudah dilaksanakan oleh tim penyidik dari tindak pidana khusus dengan Mas Dito tadi. Mas Dito, terima kasih, sekian dan terima kasih atas press conference pada hari ini. Sehat selalu ya. Monggo Pak, kalau Mas Dito mau. Oh enggak, udah. Silakan. Pamit ya. Ya. Saya tunggu. Kalau mau ngambil fotonya silakan, saya tunggu. Baik,
Baik pemirsa, Anda baru saja menyaksikan pernyataan dari Menpora Dito Aryo Tejo ini berkenaan dengan pemeriksaan hari ini terkait kasus BTS. Tadi usai diperiksa, Dito menyatakan bahwa nanti akan ada proses untuk pemulihan nama baik. Apakah nanti kasusnya akan diteruskan? Bisa dimulai ya. Ini kayaknya masih ada berkeliaran ya. Oke, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada sore hari ini saya didampingi dengan Dirdik menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hasil pemeriksaan tadi. Perlu rekan-rekan ketahui pada hari ini untuk perkara BTS kita memeriksa 8 orang termasuk Mas Dito tadi. Ya. Nanti kita rilis secara detailnya. Ya. Untuk lebih lengkapnya dari hasil pemeriksaan tadi, Pak Dirdik, monggo untuk menyampaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah melakukan pemanggilan terhadap saudara Dito dalam rangka untuk mencari titik terang terkait dengan informasi yang selama ini seperti sebagaimana rekan-rekan ketahui beredar isu tentang adanya aliran dana. Yang bersangkutan kami periksa sejak dari jam 1 sampai dengan jam 3 dengan 24 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan. Terkait dengan materi pertanyaan tentu saja tidak bisa kami sampaikan di sini. Namun yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan. Peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS paket 1 sampai dengan 5 secara tempus telah selesai. Dan selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5, ya. Akan dibedakan ini karena kemarin terinformasi ini kaitannya atau dana mengalir dan sebagainya, ya. Jadi kami terikat dengan tempus dan lokus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan, ada pertanyaan rekan-rekan media. Di depan. Selamat siang, Mbak. Saya Hidi dari Kumparan. Ini mengonfirmasi di luar dari pemeriksaan tadi, tapi terkait BTS juga. Yang soal Happy Hapsoro, apakah ada kemungkinan akan diperiksa juga atau ini? Kan yang di dakwaannya itu perusahaannya disebut meminta proyek baterai spesifik dan solar gitu. Apakah akan diperiksa atau tidak? Karena dirutnya memang sudah tersangka. Nah, itu apakah akan digali soal pengetahuan si pemilik perusahaan ini dengan permintaan si dirut itu? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Mas Kuntadi, Mas Ketut. Saya Christian Ginting. Mau nanya, ini tadi kan tidak terkait dengan perkara BTS si Mas Dito. Nah, ada beberapa nama yang disebutkan dalam beberapa pemberitaan. Apakah Kejaksaan akan memanggil nama-nama yang disebutkan itu juga, meski tidak dalam perkara BTS? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terkait dengan kasus yang terkait saudara YS, ya, kami tentu saja melihat ada tidaknya keterkaitan. Alat buktinya cukup mengarah ke sana tidak,
Sehingga selama ini kami masih mengevaluasi dan mempelajari dokumen-dokumen dan alat bukti yang ada, apakah perkara ini bisa kita kembangkan atau tidak. Itu Mas. Terus terkait dengan pertanyaan apakah yang lain akan diperiksa, sepanjang memang kami pandang itu terkait dengan informasi yang beredar dan itu ada urgensinya, pasti kita akan panggil. Ya. Penyidikan masih berlangsung ya, jadi tolong ditunggu saja. Kami akan selalu mengevaluasi dan mempelajari sejauh mana sih urgensi peristiwa tersebut dan apakah memang bisa kita tindak lanjuti. Ya. Pertanyaan saudara tadi. Ya. Dari Alfit Koran Tempo mau menanyakan, kabarnya kejaksaan sedang tidak hanya memeriksa Dito tapi juga Nistra aliran duit. Kan ada dugaan aliran duit 70 miliar ke Komisi 1 lewat Nistra dan Sugiono. Nah, apakah itu juga akan diperiksa, termasuk misalnya ke Sadikin di BPK dan juga di nama-nama lain 75 miliar itu Pak? Ya, jadi begini ya, kami memeriksa dan memanggil pihak-pihak yang terkait tentu saja berdasarkan ada tidaknya alat bukti dan urgensi dari pemanggilan tersebut. Kami tidak memanggil orang-orang yang didasarkan pada asumsi yang menurut kami tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Jadi sepanjang itu menurut kami tidak didukung dengan alat bukti, yang menurut kami tidak akan kami panggil. Clear? Ya, saya ini dari Akurat. Saya izin mengkonfirmasi, apakah benar sebelum diangkat menjadi Menpora, Pak Dito ini sebelumnya sudah pernah diperiksa dan dipanggil dan diperiksa di Kejaksaan? Atau memang ini benar-benar yang pertama kalinya? Terima kasih. Ini baru pertama kali, Mas. Pak, Nurul dari Metro, apa benar ada aliran dana juga? Apa benar ada aliran dana juga ke Erlangga, Pak? Erlangga Hartanto. Jadi aliran dana sejauh ini sedang dalam proses koordinasi dengan PPATK dan sedang dalam proses penyidikan. Kemana dan bagaimana tentu saja kami tidak bisa menerangkan di dalam jumpa pers ini, ya. Itu materi penyidikan kami. Lagi satu pertanyaan ini. Ini. Sudah, 2 pertanyaan. Mohon izin Pak Kapus dan Pak Dirdik, saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya beberapa hal Pak. Yang pertama tadi kan dijelaskan bahwa pemeriksaan dari Pak Menpora ini di luar dari tempus delikti ya Pak perkara ini. Nah itu maksudnya di luar tempus itu apakah artinya periode penyidikan ini sebelum bulan November dan Desember gitu Pak di tahun 2022 atau mohon izin ke penegasannya periode penyidikan ini dari tahun 2020 bulan apa sampai tahun 2022 bulan apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan tadi disebutkan bahwa dari pemeriksaan ternyata ditemukan fakta bahwa Menpora ini tidak terkait dengan perkaranya, tapi melainkan ada dugaan pengendalian penyidikan gitu ya Pak, tadi disebutkan seperti itu kalau tidak salah dengar saya. Jadi begini ya, informasi yang berkembang dan berdasarkan keterangan dari saudara IW sama IH itu kan
bahwa dia mengumpulkan uang, menyerahkan dalam rangka untuk mengupayakan supaya penyidikan tidak berjalan. Itu artinya, tapi ini keterangan dari tersangka tadi ya, bukan keterangan hasil pemeriksaan kami. Keterangan yang beredar di masyarakat kan seperti itu, dalam rangka untuk mengendalikan penyidikan. Artinya kegiatan tersebut sudah di luar pokok perkara dari kasus BTS. Jadi apakah uangnya berasal dari hasil korupsi? Belum tentu. Peristiwa itu ada atau tidak, kami juga masih mendalami apakah ada atau tidak juga belum tentu. Kan gitu ya. Yang makanya kami batasi. Peristiwa BTS sudah selesai. Jangan dicampur adukkan. Demikian ya. Mohon izin sedikit lagi Bapak. Tadi kan terkait pengendalian itu, apakah artinya dari kejaksaan akan membuka peluang penyidikan terkait obstruction of justice dari perkara ini, Pak? Itu kan keterangan dari saudara Iwi tadi ya. Nah, kalau memang itu ternyata faktanya ada ya, itu penghalang-halangan penyidikan ya. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Kapus, Pak Kuntadi. Tadi penegasan aja sih Pak, kan tadi dijelaskan juga oleh Pak Dirdik bahwa tidak akan ada pemanggilan jika tidak ada urgensi, tidak ada alat bukti. Nah sementara hari ini Mas Dito kan hadir di Kejaksaan Agung melakukan klarifikasi. Nah apakah walaupun ini bagian dari penyidikan yang tidak bisa dibuka seluruhnya kepada publik, apakah kemudian pernyataan yang keluar di dakwaan di BAP itu betul soal 27 miliar ini masuk, entah itu diperuntukkan untuk apa, itu pasti jadi bagian penyidikan, tapi 27 miliar ini betul ada nggak transaksinya? Penegasan aja sih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tentang betul atau tidaknya justru itulah kita lakukan pemanggilan. Bahwa nanti apakah yang lain bagaimana yang tersebut, sepanjang memang urgensinya menurut kami itu harus kami dalami, pasti kami panggil. Tapi kalau itu masih bersifat asumsi, tentu saja kami tidak bisa bermain di sana. Mungkin itu. Saya kira itu ya rekan-rekan media ya. Pertemuan Preskom pada sore hari ini sudah jelas ya. Sepanjang semua ada kaitan dengan pembuktian di persidangan untuk pokok perkara yang sedang berjalan, kami tetap akan melakukan suatu klarifikasi dan pemeriksaan. Rekan-rekan tunggu saja semuanya dan bersabar ya. Apa yang beredar di masyarakat, di media, tetap kami jadikan acuan untuk melakukan informasi dan klarifikasi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Sadiadio. Pemirsa, baru saja Kejagung memberikan pernyataan di depan pers berkenaan dengan hasil pemeriksaan dari Menpora Dito Aryo Tejo yang dilaksanakan di hari ini, bahwa ada beberapa poin, misalnya adalah dalam durasi pemeriksaan berlangsung 2 jam, ada 24 pertanyaan di sini. Ada yang menarik adalah poin bahwa Kejagung menyebut bahwa pemeriksaan hari ini itu tidak ada hubungannya dengan perkara dugaan korupsi BTS 1, 2, 3 sampai 5. Jadi perkara untuk BTS sendiri sudah dianggap selesai, namun ini adalah turunan dari kasus tersebut di mana ada dugaan perintangan penyidikan untuk penyelidikan kasus ini. Sehingga akhirnya salah satunya tadi adalah Dito sudah diperiksa. Kejagung memastikan bahwa siapa-siapa yang dipanggil ini tidak mungkin kalau tidak ada bukti dan juga tidak ada keterangan yang jelas. Jadi mereka-mereka yang dipanggil dalam kasus-kasus yang berkenaan dengan korupsi BTS ini adalah mereka yang dinyatakan atau pihak penyidik ini memiliki bukti. Untuk aliran dana ini juga nanti akan tetap didalami menurut dari pihak Kejagung. Sedangkan apakah BAP yang beredar berkenaan dengan nilai angka-angka yang dikorupsi ini juga yang akan diperiksa dan menjadi pintu untuk membuka keterangan atau juga pendalaman kasus itu sendiri. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.